Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi anzala al-Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa TPRI Riau Kepri dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali bertatap muka ataupun berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, yaitunya Penyejuk Kalbu. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema yang akan kita bahas pada kesempatan pada sore yang berbahagia ini adalah hikmah dari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, yang mana sekarang ini bulan Rajab, yang mana Nabi SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa TPRI Riau Kepri dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di studio sudah hadir narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Masyhuri Putra LCMA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaifana Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Dan juga tak lupa pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di studio kita sudah hadir grup nasyid, yaitu grup nasyid Arif dari Universitas Islam Riau Pekanbaru. Dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke pembahasan ataupun pembahasan tema kita pada sore yang berbahagia ini, marilah kita dengarkan pertama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori'ah Fitriyah Mufidah dan Sari Tilawah Sri Dewi. Kepada mereka kita persilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna
وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda dari kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi mereka dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku, yaitu anak cucu Adam dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pemirsa TVRI Kepri, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama-sama lantunan ayat suci Al-Qur'an. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Qur'an tadi bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa TVRI Kepri, ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi telah disebutkan, adapun tema yang akan kita bahas pada sore yang berbahagia ini adalah hikmah dari Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Ustaz? Jadi yang pertama sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, pertama kita jelaskan dulu apa sih sebenarnya pengertian dari Isra Mi'raj tersebut Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan, silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa TVRI Kepri dimanapun Anda berada, sedang sekali kita berjumpa dalam program Penyejuk Kalbu kali ini, di mana kita mengkaji, memahami, serta mengungkap rahasia di seputar perjalanan yang sangat mulia dan sangat agung dari baginda Rasulullah SAW, yaitu perjalanan Al-Isra wal Mi'raj. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang sebuah peristiwa yang terjadi
terlebih ketika peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, tentu banyak pengajaran, banyak pelajaran, banyak hikmah yang bisa kita ambil, kita petik, dan bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam hal ini kita membahas salah satu dari peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW, dan peristiwa ini juga Allah abadikan dalam nama sebuah surah dalam Al-Quran, disebut juga dengan surah Al-Isra, atau dengan nama yang lain disebut dengan surah Bani Israel. Nah, berarti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut sebuah surah dan mengabadikan dalam peristiwa dalam sebuah surah, berarti di situ Allah ingin memberikan melalui peristiwa, melalui surah ini pengajaran, pelajaran yang bisa kita ambil banyak sekali hikmah-hikmah di dalamnya. Karena juga disebutkan dalam sebuah hadis, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. Maka barang siapa yang mendapatkan hikmah tersebut, nah dialah yang berhak untuk mendapatkannya. Atau dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah itu kepada siapa saja. Nah, barang siapa yang sudah diberi oleh Allah hikmah, maka dialah yang berhak untuk mendapatkannya, dan sesuatu yang sangat besar yang Allah berikan kepadanya. Maka sebenarnya kita ini dalam rangka, dalam masa kita mencari hikmah dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sesuatu yang terjadi itu kita tak tahu apa hikmahnya, maka kita cari hikmahnya apa. Maka peristiwa Al-Isra wal Mi'raj yang berlaku pada Rasulullah SAW tentu banyak sekali hikmahnya. Baik hikmahnya pada diri Rasulullah ataupun hikmah yang bisa kita ambil sebagai umatnya. Nah, para pemirsa yang dirahmati Allah, berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang lain dalam Al-Quran. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj ini Allah menyebut satu surah dengan surah Al-Isra dan menyebutnya pada ayat pertama, dan dalam bentuk pujian yang Allah sendiri yang memuji dirinya, zatnya. Ada pada ayat pertama langsung Allah menyebutkan subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah. Allah bercerita tentang zatnya, tentang dirinya, memuji diri sendiri. Dan itu yang hanya Allah saja yang berhak untuk itu. Manusia tidak bisa, tidak boleh memuji dirinya. Nah, Allah memuji zatnya sendiri. Subhan, maha suci Allah. Ya Allah itu sendiri. Allah sendiri memuji dirinya. Subhan alladzi asra. Di sini kita melihat bagaimana sebagai pelaku atau sebagai sutradaranya yang melakukan perjalanan itu sendiri bukan Muhammad sendiri, tapi Allah yang memperjalankan hambanya, ya. Nah, di sini kita memahami makna Al-Isra dari kata Asra dalam surah Al-Isra ini. Asra atau Al-Isra itu diambil dari kata dan maknanya adalah berjalan pada malam hari. Nah, kalau ada kata Asra bermakna di sini Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari. Nah, di sini yang bukan keinginan Nabi Muhammad untuk berjalan pada malam hari, perjalanan dari Masjidil Haram, ya, lailan pada malam hari, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nah, jadi memang Allah sendiri yang memperjalankan hambanya. Nah, di sini ada kata-kata hamba. Nah, disinilah nanti para ulama berbeda pendapat, apakah perjalanan Rasulullah ini, Isra dan Mi'raj ini ruh saja atau ruh dengan jasad. Nah, tentu jumhur ulama bersepakat bahwasanya perjalanan Isra wal Mi'raj ini ruh dan jasad. Jadi keduanya. Ya, karena kalau sebatas ruh saja tidaklah menjadi suatu hal yang luar biasa. Nah, ini biasa saja. Jadi ketika perjalanan Isra wal Mi'raj ini ruh dan jasadnya Rasulullah, ini yang mungkin sulit diterima oleh orang-orang yang di'aful iman, orang-orang yang lemah imannya, sulit untuk mempercayai kalau hal ini berlaku pada Rasulullah. Tapi kalau hanya ruh, ya, Nabi hanya ruhnya saja mungkin tidak bisa diterima. Tapi ketika ruh dan jasad, nah ini yang menjadi perkara yang luar biasa. Mukjizat itu. Sehingga ini menjadi mukjizat.
sesuatu yang luar biasa, yang makna mukjizat itu sendiri adalah melemahkan tentunya musuh-musuh Allah. Nah, di sini ada kata-kata lailan, ini berlaku pada malam hari. Dan ini jelas, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram jelas ya, artinya sudah kita ketahui, artinya tidak perlu para ilmuwan arkeologi untuk mencari di mana Masjidil Aqsa, karena sudah jelas sampai sekarang wujudnya ada. Nah, kemudian ada kata ilal masjidil aqsa. Nah, kalau kita lihat di berbagai media, gambar, kemudian di TV ataupun media cetak, banyak yang salah memahami mana yang Masjidil Aqsa. Nah, di sini kita mungkin bisa melihat ada gambarnya, karena memang ada juga beberapa orang yang berusaha untuk memutarbalikkan fakta, sehingga yang tergambar oleh kita itu Masjidil Aqsa itu adalah yang berkubah kuning. Nah, padahal itu bukanlah disebut dengan Masjidil Aqsa. Nah, ini sangat penting dalam ilmu sejarah, sehingga kita tidak disalahfahamkan atau salah sejarah ketika kita menentukan mana yang Masjidil Haram, mana yang Masjidil Aqsa yang sebenarnya, mana yang disebut juga dengan Masjid Kubah Batu atau Qubbatus Sakhrah, masjid yang dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, di sini jelas di mana Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan ini jelas, artinya dan wujudnya dua negeri ini atau dua masjid ini ada sampai sekarang. Jadi tidak perlu dipungkiri, karena ada beberapa ayat Al-Qur'anul Karim yang sampai sekarang ini mungkin hanya disebut namanya saja, tapi tidak tahu tempatnya di mana. Tidak temuan semuanya tentang kerajaan A, B, C, D yang disebut dalam Al-Quran, tapi sampai sekarang para arkeolog, para ilmuwan belum menemukan di mana sisa-sisa daripada kaum-kaum tersebut. Berbeda dengan Masjidil Aqsa, ada peristiwa Isra Mi'raj ini ada di tempatnya. Ya, artinya ini peristiwa Allah abadikan dalam Al-Quran, dan sampai sekarang tetap ada dalam sejarah. Nah, ini sesuatu yang memang kalau bagi kaum orang-orang beriman masih bisa diterima, ya kan? Artinya fakta, realita atau fisiknya itu ada. Nah, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala alladzi barakna haulahu, yang banyak keberkahan di seputar daripada Masjidil Aqsa ini. Ya, keberkahan. Keberkahan ini sesuatu yang hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya kan, kita meminta keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keberkahan ini di antara yang Allah berikan kepada negeri yang negeri itu adalah Masjidil Aqsa. Di antara negeri-negeri yang lain yang Allah sebutkan secara khusus adalah negeri yang di sekeliling Masjidil Aqsa itu adalah penuh keberkahan. Makna keberkahan itu diantaranya adalah ada nilai tambah. Ada kelebihan dibandingkan dengan negeri-negeri yang lainnya. Diberkahi jadi ya, diberkahi. Ada nilai tambahnya berbeda dengan negeri-negeri yang ada selain itu. Nah, mungkin kalau zaman dahulunya keberkahannya adalah berkumpulnya atau banyaknya para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Syam tersebut atau di daerah di sekitar Masjidil Aqsa tersebut, dibandingkan dengan daerah-daerah Jazirah Arab ataupun Asia mungkin belum ada pada waktu itu. Nah, kemudian Allah sebutkan juga di antara tujuan mengapa Allah memperjalankan baginda Rasulullah SAW itu di antaranya adalah linuriyahu min ayatina, agar Allah ingin menampakkan kepada baginda Rasulullah SAW tanda-tanda kekuasaannya. Allah Maha Kuasa. Dan perlu kita ketahui, artinya nanti kita akan terangkan bagaimana sejarahnya, mengapa Allah berikan nampakkan tanda-tanda kekuasaan tersebut. Mungkin diantaranya peristiwa ini berlaku terjadi karena baginda Rasulullah SAW sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini mengalami kesedihan karena meninggal istrinya yang tercinta Khadijah
kemudian Khadijah binti Khuwailid, Nah, kemudian pamannya Nabi. Abu Thalib, Nah. yang kedua-duanya ini merupakan tulang punggung beliau dalam berdakwah ketika di Mekah. Nah, beliau inilah yang menjaga, yang memelihara, yang membantu dakwah Rasulullah dalam menghadapi ancaman, tantangan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, ini maka dengan demikian Allah memberikan peristiwa ini atau perjalanan ini sebagai tasliyah, sebagai pelipur lara Rasulullah SAW dengan kesedihannya. Nah, jadi maka Allah perjalankanlah baginda Rasulullah dengan harapan mendapatkan pelipur darah dari kesedihan yang beliau alami karena meninggalnya istri tercinta ataupun pamannya yang selalu membela beliau dalam berdakwah. Meskipun sampai akhir hidupnya ada sejarah menyebutkan belum masuk Islam umumnya kan, seperti itu. Nah, kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu huwas samiul alim, karena dialah Allah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya dari apa? Apapun yang hal-hal yang terjadi, yang terdengar yang diucapkan oleh kafir Quraisy tentang perjalanan ini, banyak yang mendustakannya, yang membohonginya, maka Allah Maha mendengar apa yang mereka perkatakan, dan Allah Maha melihat apa yang mereka perbuat. Nah, jadi ya terserah kepada mereka mau mengimani atau tidak. Nah, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dan kesemua itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan, yang telah memberikan pelipur lara bagi hambanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menarik sekali Ustaz ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sedikit masalah ataupun pengertian Isra-nya Ustaz ya. Mungkin sekarang kita masuk ke Mi'rajnya Ustaz. Jadi apa sebenarnya pengertian Mi'raj tersebut? Ustaz? Kata Mi'raj yang kedua ini juga ada dalilnya dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah An-Najm ayat 12 sampai ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afatumarunahu 'ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Nah, ini ayat yang menjadi dalil dasar dari perjalanan Rasulullah atau mi'rajnya dari Masjidil Aqsa menuju Allah Subhanahu wa taala ke Sidratil Muntaha. Nah, seperti itu. Jadi itu Ustaz ya. Ya. Jadi sangat menarik sekali pembahasannya Ustaz. Mungkin nanti akan kita jelaskan lagi tentang sejarah dari Isra Mi'raj tersebut Ustaz. Mungkin dari segi tanggal atau bulannya sebenarnya belum berapa sebenarnya Isra Mi'raj tersebut Ustaz ya. Jadi kita tahan sebentar dulu Ustaz. Pemirsa TVRI Keprian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, mari kita dengarkan bersama-sama lantunan nasyid dari grup nasyid Arif. Penuh hati, jagalah ucapanmu, jangan mencaci maki, taatilah selalu, jadilah anak berbakti. Jangan pernah kau lupa jasa-jasa orang tua, ringankanlah bebannya, ringankanlah bebannya, rawatlah keduanya, selagi masih di dunia, doakanlah mereka ketika telah tiada. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama
sepenuh hati. Jagalah ucapanmu, Jangan mencaci maki. taatilah selalu. Jadilah anak berbakti. Jangan pernah kau lupa, Jasa-jasa orang tua. ringankanlah bebannya. Jagalah nama baiknya. Rawatlah keduanya, Selagi masih di dunia. doakanlah mereka. Ketika telah tiada. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Segala dosa ibu bapak kami, sayangilah keduanya yang telah mendidik kami semua dari kecil sehingga dewasa. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. penyakit yang susah diobati lainnya. Ingat,
Semakin dini Anda berobat, maka semakin besar peluangnya. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Pemirsa TVRI Riau Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Penunjuk Kalbu yang tema kita yaitu hikmah dari Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Baiklah pemirsa, kita telah mendengar tadi sebuah nasyid dari grup nasyid Arif yang mana subhanallah Ustaz ya, sudah masih kecil tapi sudah pandai melantunkan sebuah lagu yang sangat bermakna bagi kita dan juga bagi kedua orang tua kita Ustaz. Doa bagi mereka Ustaz ya. Ya, Ustaz. Baiklah pemirsa, tadi Ustaz kita terhenti kepada tentang sejarah ataupun tanggal dari kapan sih sebenarnya Isra Mi'raj ini terjadi gitu Ustaz. Ada yang menyebutkan tanggal 27 Rajab dan mungkin ada lagi perbedaan pendapat lagi tentang tanggal ini Ustaz. Jadi sebenarnya bagaimana Ustaz? Ya, baik, terima kasih. Nah, Ustaz. Para pemirsa yang dirahmati Allah, memang ada beberapa kitab seperti kitab Ar-Rahiqul Makhtum yang juga kena dalam kitab sejarah dalam berbahasa Arab yang dikarang oleh Sofiur Rahman. Beliau bahkan menyebutkan bahwa tanggal 27 Rajab sebagai peringatan Isra wal Mi'raj itu sebagai peristiwa Isra Mi'raj itu juga riwayatnya sangat lemah sekali. Oh, jadi ya, artinya, lemah kali Ustaz ya. Artinya tidak ada ketepatan tanggal tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Namun demikian, beliau mengatakan bahwasanya tidak menghalangi seseorang untuk tadi itu tujuannya itu untuk mencari hikmah, pelajaran dari peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Artinya kita jangan disibukkan dengan tanggal 27 Rajabnya. Kemudian justru malah kadang-kadang sebagian kita itu yang malah membesar-besarkannya ataupun membuat suatu ritual acara yang malah justru menimbulkan kesyirikan namanya. Apakah namanya dengan peristiwa-peristiwa yang pokoknya pembaziran ataupun menghantarkan sesajen kepada laut ini pohon, atau ke pohon ataupun ke gua itu sudah kebawa ke ya syirik lari daripada yang sebenarnya yang ingin kita angkat itu adalah kita mengupas, mengkaji, mengambil hikmah dari sebalik peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Nah, justru yang seperti ini malah justru diharamkan. Nah, tapi kalau ketika tujuannya itu untuk mengkaji sejauh mana hikmah atau pengajaran dari peristiwa ini, itu sungguh suatu kewajiban bagi kita. Maka para sahabat dahulu tidak mementingkan tanggalnya, tapi mengkaji hikmah di sebalik tersebut. Apa yang bisa mereka ambil dan bisa mereka amalkan dari peristiwa-peristiwa yang Rasulullah ceritakan kepada kita melalui hadis-hadisnya. Kemudian apapun yang beliau alami selama peristiwa Isra atau peristiwa Mi'raj, naik menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang puncaknya itu adalah diterimanya kewajiban sholat 5 waktu, gitu kan? Puncaknya seperti itu, Mi'raj. Jadi dan ini kita artikan sekarang ini kita jangan sibuk dengan tanggal merahnya. Ya merah itu ya terserah merahnya kan. Justru malah diasikkan dengan liburnya, menyusun program untuk akhir minggu. Nah, ini sudah hilang daripada substansi atau isi daripada Isra wal Mi'raj tersebut. Nah, dari sejarah tadi yang sudah kita singgung sedikit daripada bagaimana Allah yang memperjalankan hambanya ini tentu ada sebabnya. Tadi kita katakan bahwa sebagai tasliyah, sebagai pelipur lara, sebagai menghilangkan kedukaan yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Baik, sedikit sebelum kita sampai kepada sejarah daripada Isra ini, kita lihat di layar televisi ini kita melihat bagaimana ada 2 masjid di situ. Ini adalah kompleks Masjidil Aqsa. Nanti tadi kita tadi ya.
yang sering kita lihat gambar Masjid Al-Aqsa itu adalah yang berkubah kuning. Warna kuning itu Ustaz ya. Itu. Itu bukanlah Masjid Al-Aqsa. Yang betul adalah yang di depannya. Ya, yang ada berkubah hitam. Nah, yang sering ditonjolkan kepada kita, diberitakan Masjid Al-Aqsa itu adalah yang masjid yang segi 8 dengan kubah kuning. Itu adalah masjid yang dibangun oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Disebut juga dengan Qubbatus Sakhrah. Nah, ini penting untuk pengetahuan kita. Karena ada propaganda untuk menghilangkan kita, menjauh kita dari yang sejarah yang sebenarnya. Ini yang disebut dengan Masjid Al-Aqsa seperti ini. Jadi ini sekarang ini yang benarnya itu sebenarnya. Ya, dan kesinilah Isra dan dari sini juga lah mi'rajnya Rasulullah SAW. Nah, ini penting. Sehingga kita tidak dikelabui oleh berita yang tidak benar. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di gambar ini ada yang berkubah kuning. Nah, ini bukanlah Masjid Al-Aqsa, ini disebut juga masjid atau Qubah Sakhrah atau masjid yang dibangun oleh Umar bin Khattab. Nah, di sini juga tampak beberapa gambar ya. Itu yang benarnya adalah yang seperti yang di bawah itu. Kemudian ada juga di sebelah yang lain itu ada namanya Western Wall or Wailing Wall, atau artinya tempat di mana orang-orang Yahudi sekarang beribadah, ada tembok ratapan namanya. Oh, tembok ratapan. Kita lihat di situ ada tembok ratapan yang termasuk juga dalam lingkup komplek Masjid Al-Aqsa. Nah, mengapa mereka menyembunyikan bukti Masjid Al-Aqsa ini? Karena mereka di sana berupaya untuk membangun yang disebut dengan Haikal Sulaiman atau kerajaan Solomon. Nah, dan sekarang pun mereka sudah mulai menggali di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsa ini. Maka lama-kelamaan kalau kita tidak sadar, kita tidak memahami hak ini, mereka akan merobohkan masjid suci ketiga umat Islam. Nah, ini jadi kalau kita tidak tidak peduli, tidak tanggap, maka ya nauzubillah kalau hal ini bisa terjadi. Nah, baik pemirsa yang dirahmati Allah, disinilah kemudian kita memahami bahwasanya inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya sesudah banyaknya kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, bagaimana Rasulullah berdakwah selama 10 tahun di kota Mekah tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat Mekah, maka beliau mencoba setelah itu wafatnya istri beliau tercinta Khadijah binti Khuwailid dan juga Abu Thalib. Nah, maka ini sudah suatu puncak daripada kesedihan baginda Rasulullah. Maka disebut dengan tahun berduka cita. Dengan Amul Huzni. Maka Allah ingin menghibur Rasulullah dengan perjalanan Isra dan Mi'raj ini. Tapi sebelumnya kita mengetahui bahwasanya beliau tidak putus asa dalam berdakwah. Beliau pergi ke Taif. Taif ini negeri yang tidak begitu jauh dari kota Makkah. Beliau berusaha untuk berdakwah. Namun apa yang terjadi? Penduduk Taif pun juga tidak kalah bengisnya, jahatnya daripada penduduk Quraisy pada waktu itu, kota Mekah. Maka beliau pun dilempari dengan kotoran, dengan batu, maka sampai pun kaki beliau berdarah-darah karena lemparan batu. Nah, setelah gagalnya dakwah di kota Mekah inilah Allah memperjalankan baginda Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj ini. Nah, itu dari sejarah yang kita ketahui. Nah, di sini kita mengambil hikmah. Kita jangan sampai berputus asa dalam berdakwah. Usaha terus, karena kita meyakini ada hikmah di sebalik apa yang kita usahakan. Karena Allah menyebut apa? Wa qul ya'malu. Yang penting kamu bekerja, berusaha, berbuat terus. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena Allah, karena Rasulullah dan orang-orang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan. Jangan sampai kamu hanya berkata saja tanpa kamu berbuat misalnya. Tidak berbuat, artinya kamu tetap berbuat. Nah, ini juga penjujur kalbu adalah salah satu sarana wadah kita dalam menyampaikan risalah, syair, sehingga kita berbuat. Nah, terserah orang berkata apa, penting kita berbuat. Karena Allah yang akan melihat, Rasulullah akan melihat, dan orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kita
kita perbuat. Ustaz ya. Nah, karena kita tidak mau hanya sekedar mengomentari atau mengkritik tanpa kita mau untuk berbuat. Yang penting kita berbuat saja, ya kan? Nah, Tentu apa yang kita perbuat sesuai dengan syariat Allah Syariat Allah Subhanahu wa taala, Subhanahu tidak wa ta'ala. melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Jadi menarik sekali ya, Ustaz, ya, pembahasan kita pada sore yang berbahagia ini. Jadi mungkin kita lanjutkan ke tujuan dari ataupun hikmah dari Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Pertama mungkin bagi diri Nabi diri Nabi itu sendiri, Ustaz. Gimana sebenarnya hikmah ataupun tujuannya, Ustaz? Iya, baik. Para pemirsa TVRI Riau Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi baginda Rasulullah SAW inilah perkara yang penghormatan, ya, pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada dari beliau. Nah, karena kita ketahui bahwasanya ketika Rasulullah sudah pulang dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini, maka salah seorang daripada kafir Quraisy itu, seorang musyrik ya, menjumpai Rasulullah SAW dan berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, inna amroka qabla al-yaum kana amron yasiran." Wahai Rasulullah, kami sudah tahu. Nah, Maksudnya perkara kamu yang sebelum-sebelum ini ya mudah-mudah saja, kami bisa menerima. Nah, Amron yasir. Amrun yasir. Tapi kata Al-Mut'im Ibnu Adi ini, ghaira qaulaka al-yauma yashhadu annaka kadzibun. Jadi kata beliau, tapi ini lain nih. Ketika engkau mengatakan yang seperti ini, ya wahai Muhammad, ini sudah menunjukkan kalau Anda itu Muhammad sebagai seorang pendusta, pembohong. Artinya tak bisa diterima oleh akal. Artinya begini, perkara ini pun sampai sekarang pun juga banyak orang yang tidak bisa menerimanya. Bahkan dari para kalangan artinya Muslim sendiri, bahkan kalangan ilmuwan sendiri masih tidak mau menerima atau belum bisa menerima, akalnya belum menerima, karena ini ya tidak masuk akal. Ada kalangan rasionalitas, ya kan, yang ataupun orang kaum materialis, mereka tidak percaya dengan hal seperti ini. Artinya bukan hanya pada zaman Rasulullah yang tidak percaya, tidak percaya, bahkan dianggap Rasulullah sebagai pendusta. Nah, para pendakwah zaman sekarang pun juga seperti itu. Maka jangan heran, jangan khawatir, jangan takut ketika Anda dianggap sebagai pendusta, pembohong, dan lain sebagainya ketika Anda menyampaikan dakwah Islam tersebut. Nah, itu hal yang biasa. Mungkin kita belum merasakan apa yang dirasakan oleh Rasulullah ketika beliau dakwah ke Taif kan? Atau ketika dakwah di kota Mekah dilempari dengan kotoran onta dan sebagainya. Ketika berdakwah ke Taif dilempari dengan batu sehingga kakinya berdarah. Ya kan, kita mungkin belum sampai ke situ. Nah, jadi hal ini bisa juga sebagai hikmah dari perjalanan beliau yang bisa juga kita contoh sebagai ad-du'atu ilallah, sebagai para pendakwah, pengajak, penyuruh kepada Allah. Jangan lupa, bukan penyuruh kepada golongan tertentu, kelompok tertentu, ya. Nah, jadi dakwah kepada Allah. Mengajak kepada Allah, ya. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Tidak ada perbuatan yang paling mulia kecuali berdakwah kepada Allah. Mimman da'a ilallah wa amila sholihan, tetapi harus juga dibarengi dengan bekerja yang soleh, amal yang soleh. Dia sesuai perbuatan dengan perkataan. Maka apa kata Mut'im Ibnu Adi? Nahnu nadribu akbadil ibil ila baitil maqdis mus'adan syahran wa munhadiran syahran. Kami, kata Al-Mut'im Ibnu Adi, kami melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu satu bulan pergi, 1 bulan pulang. Masa engkau melakukannya dalam 1 malam? Ini kan perkara yang menurut mereka akalnya. Dan ini juga ada orang-orang sekarang ini yang hanya berpangku pada akal, tidak menerima seperti ini. Maka jangan kita hiraukan. Nah, atazamu annaka ataitau fi lailatin wahidah wallata wal uzza la usaddiquka wa ma kana hadzal ladzi taqulu qat. Jadi kata Al-Mut'im, kalau kamu menjalankannya dalam 1 malam, maka demi Tuhan
Allat wal Uzza, Allah Ta'ala Uzza. aku tidak akan mempercayai kamu dari apa yang kamu katakan. Ini perkara biasa dari orang-orang yang tidak mengimani apa yang berlaku pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ingin mencontohkan bagaimana keimanan orang yang beriman yang benarnya, yaitu Abu Bakar ibnu Abi Quhafah. Bagaimana beliau ketika didatangi oleh seorang kemudian berkata, wahai Abu Bakar, kami mendengar dari sahabat Muhammad mengatakan seperti ini. Dia berjalan selama 1 malam dari Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa dan menuju Tuhannya Mi'raj, kembali lagi dalam 1 malam. 1 malam. Nah, apakah ini Muhammad yang mengatakan? Ya, kalau begitu lebih dari itu pun aku akan mempercayainya. Ini bentuk keimanan yang kuat, yang kokoh dari pribadi Abu Bakar. Maka dari peristiwa inilah beliau digelari dengan As-Siddiq, yang mempercayai, yang mengimani, yang sangat-sangat percaya kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang digambarkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Nah, ini juga yang ditampakkan oleh keimanan. Karena pada hakikatnya peristiwa Isra Mi'raj ini adalah peristiwa keimanan atau ujian terhadap keimanan. Baik itu kepada keimanan Rasulullah, keimanan para sahabat, ataupun mereka-mereka yang sudah masuk Islam pada waktu itu. Ya, karena fakta sejarah menunjukkan bagi mereka yang beriman kuat seperti imannya Abu Bakar, maka bertambah imannya. Nah, bagi mereka yang kafir, malah ini menjadikan bahan ejekan seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan lain sebagainya, menambah. Ini lihat tahap-tahap yang disebut oleh Muhammad. Nah, bagi mereka yang masuk Islam tapi karena keterpaksaan dan lain sebagainya, ini menjadi yang meluluhkan iman mereka, sehingga akhirnya banyak juga daripada mereka yang murtad, yang keluar dari agama Islam. Nah, ini yang mungkin dari sejarah arti bagaimana perjalanan ini merupakan sebuah perjalanan yang pemuliaan terhadap diri Rasulullah SAW, terutama setelah kesusahan, kepayahan dakwah Rasulullah di Mekah dan Taif, maka perlu hiburan, perlu tasliyah, perlu pelipur lara Rasulullah SAW dengan memperjalankan baginda Rasulullah SAW. Ya. Menarik ya sekali. Jadi dapat kita simpulkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah peristiwa yang mana kita bisa mempercayai dengan keimanan, Ustaz ya. Ya, betul. Dan ujian dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah SAW itu sendiri ya, Ustaz ya. Ya. Nah, lanjut Ustaz, mungkin tadi kita sudah menyampaikan masalah hikmah ataupun tujuan kepada Rasulullah SAW itu sendiri tentang Isra dan Mi'raj tersebut, Ustaz. Sekarang mungkin bagaimana hikmah tersebut untuk umat Nabi Muhammad SAW. Iya, baik. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah, tentu kita berkewajiban untuk menggali, mencari hikmah yang kita katakan dari di awal tadi, bahwa sesuatu yang hilang dari seorang mukmin. Artinya kalau dia hilang, berarti kita harus mencarinya, mendapatkannya. Karena yu'til hikmata may yasha. Hikmah itu diberikan kepada siapa saja. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberi hikmah dan dia telah mendapat hikmah tersebut, dan masing-masing mungkin beda-beda. Peristiwa yang terjadi pada hari ini di rumah, di sekolah, itu mungkin dia nggak tahu apa hikmahnya. Maka hikmah ini bukan kadang-kadang, hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman saja. Nah, mereka lah yang diberi hikmah. Hikmah ya Allah Subhanahu. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Tidak disebut al-hikmatu dhalatul muslim. Atau al-hikmatu dhalatun nas. Hikmah itu sesuatu yang hilang daripada manusia, tidak. Hanya yang mendapat hikmah itu hanya mukmin. Anna wajadaha fahuwa ahaqqun nasi biha. Dia yang berhak untuk mendapatkannya. Nah, yu'til hikmata may yasha, Allah memberi hikmah kepada siapa saja. Terutama hikmah yang
Allah berikan kepada orang-orang beriman. Nah, seperti itu. Maka Rasulullah beriman diberi hikmah dari peristiwa ini. Maka manusia ketika dia beriman, maka dia akan banyak mendapatkan hikmah dari peristiwa ini. Peristiwa Isra Mi'raj ini apa hikmahnya bagi manusia secara keseluruhan? Nah, mungkin ini nanti akan kita kupas pada segmen berikutnya. Baik, Ustaz. Jadi kita selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya hikmah dari Isra dan Mi'raj ini bagi umat Nabi Muhammad SAW itu sendiri, Ustaz ya. Jadi kita tahan dulu, Ustaz. Jadi pemirsa TVRI Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, mari kita dengarkan lantunan nasyid dari grup Nasyid Arif. Jasamu berlaut mutiara, baktimu bagai segunung permata Rasulullah. Wahai insan bernama Muhammad, sungguh mulia pengorbananmu, tidak kenal arti penat lelah ya Rasulullah. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Akan ku coba teruskan perjuanganmu, sesekali tidak ku kecewa. Walau rintangan jua halangan yang bakal menghalangi perjuangan, kan ku selawat padamu, tanda bukti kecintaan, moga mendapat pahala dan juga barokah. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abtahi wa Muhammad Arabi. Wahai